Para pemirsa dan pendengar roja semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat adalah sumber kegalauan, sumber kehancuran bagi seorang hamba, maka wajib bagi setiap muslim yang memperhatikan dirinya untuk berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari perkara-perkara yang dapat membuat dia selamat dan jauh dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Karena ini adalah bab yang sangat penting bagi seorang muslim untuk selalu mempelajarinya, yaitu bab atau mempelajari perkara-perkara yang dapat membuat dia jauh dari atau menjauhi perbuatan dosa-dosa, agar ia selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan agar ia berhasil mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati para ulama telah menjelaskan faktor-faktor yang dapat membantu seorang terlepas dari dosa-dosa. Dan di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Murabbi Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menulis satu pasal dalam kitab beliau Idatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan ada 20 faktor yang dapat menguatkan agama dan iman seseorang dan juga dapat menyelamatkan dia dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Beliau mengumpulkan 20 hal tersebut dengan sangat baik dan menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat bermanfaat. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah akan menyebutkan faktor-faktor tersebut dan memberikan sedikit penjelasan agar hal tersebut semakin jelas dan semakin nampak makna-maknanya dan juga agar supaya hal ini lebih bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembantu kita agar kita bisa bertaubat dan selamat dari perbuatan dosa. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan mengangkat derajatnya di surga yang penuh kenikmatan dan mengampuni dosa kita dan dosa seluruh kaum muslimin. أيها الإخوة المستمعون، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. أيها الأخوة المستمعون، هذا هو الباعث الأول للخلاص من الذنوب، وهو إجلال الله وإعظامه، وذلك أن يشهد المرء في قلبه جلال الله وعظمته، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله أطوارا: أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق، فمن فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظمه. ومن شواهد تأثير هذا المشهد في النفوس ما جرى للصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قرع سمعه بعض الآيات التي فيها بيان عظمة الله، وقام في قلبه مقام إجلال الله وجبروته وأنه هو الخالق والرازق المتصرف بجميع الخلق، دفعوا ذلك للإيمان والدخول في الإسلام، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي لفظ: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فالعبد إذا حدثته نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب فليشهد بقلبه جلال الله وعظمته وجبروته وأنه مطلع على أفعاله وأقواله، فإذا استشعر العبد ذلك بقلبه كف عن ارتكاب الذنوب بإذن الله لا محالة. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, itu pasal, adapun menguatkan faktor agama yaitu dengan cara beberapa perkara, di antaranya yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermaksiat kepadanya dan dia mengetahui bahwasanya Allah melihat dan mendengar. Dan barang siapa yang di hatinya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan membiarkan dirinya untuk berbuat dosa sama sekali. Ya, ini adalah faktor pertama yang dapat membuat seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Karena apabila seorang
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka tentu dia akan menjauhi segala perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan langit-langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Dia telah menciptakan kalian dalam berbagai fase. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ayat ini, yaitu "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara", beliau mengatakan tafsir ayat ini adalah "Ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Juga berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Atwara, yaitu fase-fase, yaitu tauran ba'da taur ila tamamil khalq, ya, fase demi fase sampai sempurna penciptaan. Maka barang siapa yang mampu untuk menciptakan manusia, tentu dialah yang berhak untuk diagungkan. Dan di antara contoh dari yang terjadi di kalangan para sahabat, bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah yang terjadi pada sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika beliau mendengarkan ayat yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba hatinya bergetar, dan dia mengetahui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, dan hanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Dan hal tersebut membawa dia beriman dan masuk ke dalam agama Islam, yaitu ketika beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun." Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka tidak yakin. Dan apakah mereka mempunyai perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang mengatur? Maka beliau mengatakan ketika mendengar ayat-ayat ini, beliau mengatakan, "Kada qalbi ayatir", hampir saja hatiku terbang. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, "Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi", dan ketika mendengar ayat itu pertama kali iman masuk ke dalam hatiku. Maka seorang hamba yang ingin, punya hasrat untuk berbuat dosa, kemudian dia menyaksikan, mengingat keagungan, kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah melihat segala apa yang dia kerjakan, segala apa yang dia ucapkan, maka apabila seorang hamba merasakan hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, tentu dia akan meninggalkan dosa yang akan dia kerjakan. Berkata Bishr ibn Harith, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asaw." Seandainya manusia memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka tidak akan bermaksiat kepadanya.